Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jawab salamnya lemes banget. Udah ngantuk? Sama dong. Ini yang dekat dari sini pulang enak, tinggal tidur. Saya 2 jam dari sini pulangnya. Nggak langsung pulang, langsung gas kita ke Cipanas. Karena besok pagi ada maulid di Cipanas. Saya doain mudah-mudahan yang jawab salam 2 kali pulang dari sini punya hajat, punya doanya biar pada kabul. Pulang dari sini mudah-mudahan semuanya jadi orang kaya semua, amin. Dapat rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, yang gak ada siksa setelahnya. Mudah-mudahan para jomblo biar pada nikah, dapat jodoh yang soleh solehah. Ya, ibu-ibu yang nggak jawab salam mudah-mudahan lakinya kawin lagi. Amin bu, kacau bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah al-Qaim bihukukillah ma dhaqat hillati illa farjallah amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah taala hadirkan kita, dudukkan kita bersama-sama di majelis yang mulia di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini malam kita duduk di taman surga, kelak nanti di akhirat Allah mudahkan langkah kaki kita sama orang tua kita, guru-guru kita, semua orang-orang yang kita cintai dimudahkan langkah kakinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama yang baru saja menyampaikan nasihatnya kepada kita, yaitu Habibanul Mahbub Al-Habib Reza bin Abdullah bin Syihab, juga daripada pimpinan Ponpes Nur Qalbi, yaitu Kiai Haji Suan Haji dan segenap para asatizah lainnya, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap panitia penyelenggara peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita doakan guru-guru kita, para habaib kita, orang tua kita, mudah-mudahan biar pada panjang umur, sehat afiat, Allah luaskan rezekinya, gobulkan hajatnya, bahagiakan hidupnya, ilmunya barakah, manfaat buat kita semuanya, amin ya rabbal. Man kana ya'shaku jamalan fala jamal ahsan min jamali Sayyidina Muhammad. Wa man kana ya'shaku akhlaqan fala akhlaq ahsan min akhlaqi Sayyidina Muhammad. Wa man kana ya'shaku kamalan fala kamal ahsan min kamali Sayyidina Muhammad. Balagal ula bi kamalih, kashafat duja bi jamalih, kamulat jami'u khisalih. Sallu alaihi wa ala alihi. The beauty of salawat. Sallu ala Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita hadir peringatan Maulid Nabi Muhammad, juga haul akbar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, juga haul akbar keluarga dari pimpinan Ponpes Al-Hikmah Nur Qalbi, Abuya Aja dan Haja Rukmini, Abuya Mehmet dan Ustazah Mimin Mintarsih, juga milad pesantren Al-Hikmah PPS Al-Hikmah Nur Qalbi yang ke-17. Banyak banget nih acaranya ya, paket hemat. Mudah-mudahan ini pondok pesantren Nurul Qalbi Allah jadikan pondok pesantren dapat mengembirakan Sayyiduna Muhammad. Mudah-mudahan para siswa-siswinya, santri-santriwatinya menjadi pejuang-pejuang Nabiyuna Muhammad. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa orang Kopong ngadain maulidan. Jam berapa ini?
Jam berapa? Udah jam 12 lewat. Semangat. Bencong aja baru keluar. Semangat dan harus gembira. Tujuan kita hadir ke peringatan Maulid Nabi Muhammad biar kita tambah cinta sama Nabi Muhammad, biar kita tambah rindu sama Nabi Muhammad, biar semangat menghidupkan akhlak Nabi Muhammad, biar kita semangat menghidupkan sunnah Nabi besar Muhammad. Udah keseringan males kita, udah keseringan goflah kita, udah keseringan entar-entaran kita. Zawakat yal asi idza batatub atau kama qala Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi. Ini waktu kita nih buat yang suka buat dosa, yang suka maksiat untuk kembali dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Maulidnya Nabi Muhammad harus diperingatin? Karena kita sifat manusia pelupa, diingetin aja masih sering lupa. Bagaimana kalau kagak diingetin? Di tempat kayak begini kita pengen dengar kisahnya Rasulullah. Di tempat kayak begini kita pengen dengar bagaimana kehidupannya Rasulullah. Di majelisnya Nabi besar Muhammad kita pengen dengar bagaimana bijaksananya Rasulullah, tegasnya Rasulullah, lemah lembutnya Rasulullah, beraninya Rasulullah, rumah tangganya Rasulullah, dan kemuliaan baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad udah mulia dari beliau sebelum dilahirkan. Udah mulia nih jauh-jauh hari sebelum beliau dilahirkan. Bahkan dari beliau masih di dalam perut ibunya. Tahu nggak Bu? Nabi Muhammad kagak pernah nyusahin ibunya sama sekali. Maaf. Saya datang dari Jakarta. Kalau ngomong rada-rada ceplas-ceplos pakai bahasa Betawi. Kira-kira orang sadayana pada paham apa kagak? Pada paham apa kagak? Lu kemarin pada datang 212 apa enggak? Yang datang alhamdulillah, yang kagak datang tapi ngedukung juga alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya Allah kabul segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Nabi Muhammad udah luar biasa mulianya. Dari beliau masih ada di dalam perut ibunya. Beda dengan bayi-bayi pada umumnya. Sebab Nabi besar Muhammad basyarun lakal basyar. Manusia, tapi kalau kita teliti, kita telaah, kita lihat beliau bukan sembarangan manusia. Nabi Muhammad dari dalam perut ibunya Sayyidah Aminah saat mengandung Rasulullah. Tahu keadaannya Sayyidah Aminah saat itu seperti apa? Hamlan khafifan la tajidu lahu thiqala wa la tashku minhu alaman wa la ilala. Enggak ngerasain berat sama sekali. Enggak ngerasain keluhan, enggak ada sakitnya, bawaannya ringan, enak, enteng, bahkan keadaannya dalam keadaan lebih fit dan lebih sehat dari sebelum dia hamil. Ibu-ibu kalau lagi hamil bagaimana keadaannya? Apalagi kalau udah hamil 8 bulan, 9 bulan. Kita ngelihat emak-emak udah hamil 8 bulan, 9 bulan. Jalannya kayak ngap banget, tahu ngap? Wah, boprut gede banget. Ngap. Kita bapak-bapak nggak ngerasain. Kalau mau ngerasain lu pulang dari sini beli kelapa 2 batok. Ikat di perut. Bagaimana tuh rasanya? Ntar tidur madap ke kiri, ntar uring-uringan ke kanan. Udah hamil gede 8 bulan 9 bulan, kagak boleh tidurnya telentang. Bisa apa? Bisa sakit. Mobil mau lewat. Ya mundur. Doain besok mobilnya jadi Ferrari, amin. Udah 8 bulan 9 bulan nggak boleh yang namanya tidur telentang. Sakit pinggangnya. Tengkurap lebih serem lagi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, saya doain yang sabar hadir ke peringatan Maulid pada malam hari ini sampai kelar, sampai tuntas dia pulang, dia yang pulang bawa pengobulan hajat dan doa dari Allah Subhanahu wa taala.
yang dapat pahala banyak dari Allah Subhanahu wa taala, dapat rezeki yang banyak, Allah lancarkan segala urusannya, yang dagangannya laris manis, yang lagi cari nafkah biar Allah beri kesehatan, keafiatan, zahir dan batin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ودوائها وعافية ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبه bareng-bareng Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Mobilnya mau keluar gak? Kalau mobilnya gak keluar, jamaah biar pada duduk lagi. Wa afiyatil. Jamaah duduk lagi, maju ke depan. Absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Saat Sayyidah Aminah mengandung Rasulullah, keadaannya ringan, aman, tentram, nyaman, gak ada keluhannya sama sekali. Ibu-ibu kalau lagi hamil bagaimana? Luar biasa, keluhannya banyak. Udah keluhannya banyak, maunya juga banyak banget. Kita ngeliat ibu-ibu kalau lagi hamil tuh ngidamnya macem-macem. Entar tiba-tiba tengah malam dia pengen dibeliin kue cincin, entar tiba-tiba dia pengen beliin manggah muda, entar tiba-tiba pengen dibeliin rujak bebek. Tahu rujak bebek? Entar tiba-tiba pengen megang pala botak, macem-macem. Aneh-aneh keinginannya, aneh-aneh. Padahal emang dia kebanyakan maunya bawa-bawa anak. Tuh suami baru pulang kerja, lagi capek-capeknya, habis hujan-hujanan dikabarin, bang, kayaknya saya pengen rujak bebek. Tengah malam pengen rujak bebek, dipakai lagi jaketnya, dipakai lagi helmnya, digas lagi kendaraannya. Sebab diancam, lu kagak beliin, emang lu mau entar anak lu ileran, anak lu ngeces. Masya Allah. Tuh suaminya langsung gas lagi untuk buah hati tercinta. Tapi saat Sayyidah Aminah mengandung Rasulullah, nggak ada keluhannya sama sekali. Bahkan tahu nggak, pada saat udah 8 bulan, 9 bulan Sayyidah Aminah udah mau ngelahirin baginda Nabi besar Muhammad. Saat itu bidan yang terkenal di kota Mekah namanya Sayyidah Ummu Syafa. Namanya Ummu Syafa. Siapa namanya? Ummu Syafa. Bidannya Sayyidah Aminah saat ngelahirin putra tercintanya, putra mahkotanya. Saat itu datang ke kediaman Sayyidah Aminah ngelihat, wah, ini Aminah, kamu bentar lagi udah mau lahiran nih. Sebab orang kalau udah mau lahiran, Pak, itu biasa ibu-ibu apalagi bidan tahu kelihatan bentuk fisiknya. Entah perutnya rada turun apa bagaimana, dikabarin, nih bentar lagi kamu udah mau lahiran. Kalau ada ngerasain mules, ada ngerasain sakit perut, ada nggak tuh kayak begitu semua? Nggak ada, kata Sayyidah Aminah. Nggak ada, saya nggak ada ngerasain apa-apa. Keadaan saya lebih fit, keadaan saya lebih buger, saya nggak ada ngerasain mules, saya nggak ada ngerasain sakit perut, saya nggak ada ngerasain enak, saya nggak ada ngidam-ngidamnya. Luar biasa, bidannya bingung, Sayyidah Aminah bingung. Wah, kita ini macam-macam modelnya saat mau lahir, saat kita berada di dalam perut ibu kita. Maaf nih, kita belum lahir aja udah bikin enak ibu kita. Kita belum lahir, ibu kita udah enak-enak sama kita. Udah mual-mual gara-gara kita, udah susah dibikin susah sama kita. Udah cukup kamu bikin susah ibumu saat kamu berada di dalam perutnya. Udah cukup kamu bikin enak ibumu saat kamu berada di dalam kandungannya. Udah cukup kamu bikin mual, bikin pusing, bikin mules ibumu saat engkau belum dilahirkan. Jangan bikin susah, jangan bikin enak, jangan bikin mual saat kita udah dilahirkan oleh dia. Doakan ibu-ibu kita yang masih ada, mudah-mudahan diberi sehat afiat panjang umur. Yang orang tuanya sudah tiada, mudah-mudahan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, min riyadil jannah. Amin ya rabbal
Dan saat itu Nabi besar Muhammad lahir dalam keadaan yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gempa apa ada yang turun naik? Luar biasa lagi musim gempa. Cukup bumi yang bergempa. Mudah-mudahan hati kita, iman Islam kita nggak bergempa, tetap kokoh menjadi umat Sayyidina Muhammad sampai mati kita bawa la ilaha Muhammadur, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu Rasulullah lahir ke muka bumi dalam keadaan apa? Wa hina ma baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an tarfahu ila sama mu'miyan bidzalika raf'i ila anna lahu syarafan ala majruhu wasama. Rasul lahir ke muka bumi dalam keadaan sujud, kemudian pandangan dan tangan mengarah ke langit, seakan-akan membawa pesan dan kabar dari Allah Jalla Jalaluh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ia lahir dalam keadaan makhtunan, makhulan, maktu asurrah. Rasul lahir saat itu, Sayyidah Aminah nanya sama Ummu Syafa, bagaimana keadaan anakku, laki-laki apa perempuan? Wah Aminah, selamat ya, anak kamu laki-laki. Iya, ganteng banget, udah disunat, udah dikhitan. Cakep gak mukanya? Bukan cakep lagi, matanya udah pakai celak, udah pakai sifat mata, udah gitu. Tahu nggak? Tali pusarnya udah terputus. Shallu ala Muhammad. Kemuliaan luar biasa Allah tampakkan. Ibu-ibu saat ngelahirin anak bagaimana? Dia harus melewatkan fase-fase yang begitu luar biasa menegangkan. Pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, kadang-kadang nungguin sampai 10 atau nungguin pecah ketuban. Luar biasa perjuangan seorang ibu. Makanya biar pada sayang cinta sama ibunya. Biar sayang, biar cinta sama istrinya. Jangan istri salah dikit main tempeleng aja. Tuh anak jin sampai anak manusia. Main tempeleng aja. Dia umat Nabi Muhammad, kita juga umat Nabi Muhammad, harus saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa? Sayyidah Ummu Syafa bilang, saat tu malam lahir Nabi Muhammad, fa adha'alahu ma bainal masyriq wal maghrib hatta nadhartu ila ba'di gusurir rum. Saat tu malam lahir Rasulullah, ini mata nih ngelihat cahaya yang luar biasa terang menyinari barat dan timur, sampai mataku aku dapat melihat sebagian daripada istana-istana yang ada di negeri Rum. Saat tu malam lahir Rasulullah keluar dari perut ibunya dengan cahaya Nurul Mustafa. Cahaya tersebut berhasil memadamkan api persembahan orang musyrik yang nyembah api 500 tahun tak pernah padam di Persia. Saat itu padam sepadam-padamnya, dan cahaya tersebut berhasil meruntuhkan, menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah sampai Yunani. Semua berhala itu hancur sehancur-hancurnya saat lahir Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal am illa atat fi hamliha bigulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Dan semua emak-emak yang brojol, tahu brojol, yang lahiran saat itu berbarengan dengan Sayyidah Aminah melahirkan putra mahkota tercintanya, semuanya ngelahirin anak laki-laki. Luar biasa, indah banget, cakep banget lahirnya Nabi Muhammad. Maka pantaslah seorang Sayyiduna Abdurrahman bin Auf berhasil menjadi golongan Asyrah Mubasyirin bil Jannah. 10 orang yang dapat kabar masuk surga duluan, sebab ia sama ibunya tuh Ummu Syafa ibunya menjadi saksi mata kemuliaan yang ngebantuin lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang apa? Ma in ra'aitu wala sami'tu bimithli kullihim kamithli Muhammadi. Belum pernah kulihat, belum pernah kudengar manusia yang begitu indah seumpama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Orang kalau dekat sama Nabi, bawaannya hatinya adem, bawaannya hidupnya enak, segala hajat bakal cepat dikabul, apa yang dia mau bakal dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita punya Nabi indah banget. Mungkin kita kalau mau membuat orang jatuh cinta sama kita, ngebuat orang suka sama kita harus merangkai kata. Apa yang keluar dari lisan kita baik, orang bakal demen sama kita. Tapi kalau yang keluar dari lisan kita, mulut kita kebun binatang taman safari, orang pada males, pada ogah duduk sama kita. Betul apa kagak? Iya, tapi Nabi Muhammad belum ngomong, belum bicara, baru senyum aja. Senyumnya Nabi manis banget, senyumnya Nabi indah banget, cakep banget. Seindah semanis apa senyum Nabi kita Nabi Muhammad? Wa idza tabassama an mithli hablil ghamam. Nabi Muhammad kalau udah senyum, senyumnya lebih sejuk daripada butiran embun. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau pagi hari habis sholat subuh kita keluar rumah ngelihat awan cerah banget, adem banget, asyik dilihatnya. Wajah Nabi kita Muhammad lebih asyik, lebih indah, lebih adem dari apapun yang kita lihat di muka bumi ini. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, takbir. Biar setannya pada minggat, takbir. Sallu ala Muhammad. Dan Nabi Muhammad adalah aktsarun nasi mutabassiman, orang yang paling banyak senyumnya. Tapi bukan berarti pulang dari sini senyum-senyum sendirian. Hidupin sunnah Nabi besar Muhammad, akhlak Nabi besar Muhammad, walaupun cuma sekedar senyum sama saudaranya. Cari pahala sebanyak-banyaknya. Pahala bisa kita raih, bisa kita dapat sebanyak-banyaknya kalau kita mau. Cuman kadang-kadang kita suka lupa atau kita nganggap remeh. Cuman sekedar masuk musola, masuk masjid, masuk majelis, masuk pesantren, masuk rumah, ke tempat-tempat yang baik. Jangan lupa sunnah Nabi Muhammad, langkahkan kakimu dengan kaki kanan, keluarnya dengan kaki kiri, ke kamar mandi pakai kaki kiri, keluarnya ke kaki kanan. Tahu nggak? Nih saya kasih resep, kasih bocoran. Orang sini mau nggak biar nggak gampang lupaan, nggak gampang pikun, tercegah kepalanya dari macam-macam penyakit yang nyerang kepala, juga bisa ngecegah nih rambut biar nggak cepet numbuh uban. Bib, udah uban ya, kalau udah ubanan bagaimana hitemin lagi. Apa resepnya? Gampang, hidupin sunnah Nabi besar Muhammad. Yang mana? Masuk kamar mandi pakai tutup kepala. Ketika kita masuk kamar mandi, kita ingat sunnahnya Nabi, adabnya bagaimana? Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah dan beberapa kitab lainnya. Pakai kaki kiri, baca doa di dalam hati, jangan dilafadzkan, haram menyebut nama Allah dan Rasulnya di dalam kamar mandi. Kemudian tutup kepalanya, terserah mau tutup kepalanya pakai handuk, mau pakai kerudung, mau pakai kain, mau pakai gayung, mau pakai helm, terserah. Yang penting masuk kamar mandi ingat sunnah Nabi besar Muhammad, tutup kepalanya. Keluarnya ucapkan alhamdulillah, istighfarullah ta'ala, baca doa keluar kamar mandi, dan pakai kaki kanan. Hidupin sunnah Nabi besar Muhammad. Juga pakai alas kaki, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Takrat Sadidah yang cetakan Tarim Hadramut, di ta'liknya itu dijelaskan siapa orang yang masuk kamar mandi dia pakai alas kaki, ya terserah mau pakainya sendal jepit, mau pakai bakiak, pakai apa aja, dia bakal mencegah daripada penyakit-penyakit yang nyerang kaki. Cakep ya? Semua apapun sunnah Nabi besar Muhammad, pasti di situ ada hikmah, ada kebaikan, ada kesehatan buat kita semuanya. Mudah-mudahan pulang dari sini kita semangat hidupkan sunnah Nabi besar Muhammad. Dan saya tutup dengan talqin dan zikir la ilaha illallah 3 kali sambil kita niat, mudah-mudahan jika Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kita mati, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Saat itu Allah ridho sama kita, saat itu Allah bimbing kita, saat itu Allah jadikan kita orang-orang yang salihin salihat. Dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras kita ucapkan la ilaha illallah. Kita diviralkan beberapa bulan yang lalu, ada seorang ustazah lagi baca Al-Quran, lagi ngaji di majelis, mati. Kita pengen kayak begitu apa kagak? Kita nggak tahu matinya di mana, kapan, sama siapa, sedang apa, di waktu apa, kita nggak tahu. Tapi kapanpun itu waktu datang, kita berdoa tidak datang kematian kepada kita, melainkan mati dalam keadaan husnul khatimah.
kita berdoa dengan talqin dan zikir. Mudah-mudahan Allah mudahkan juga lisan kita yang suka bawel, yang suka ngoceh, yang suka ngegosip, yang suka ngegibah, yang suka ngomongin orang, yang suka ngedumel, yang suka ngegerutu. Tahu ngegerutu, ngedumel? Yang suka ngomong-ngomong kasar, yang suka ngata-ngatain orang. Hati-hati kalau bercanda, jangan paksa temenmu untuk ridho dengan bercandaanmu. Kadang-kadang kita ini ngelihat ada orang yang modelnya aneh-aneh sedikit jadi bahan celaan. Ada yang tai lalatnya gedean sedikit kita katain tompel. Ngelihat ada orang yang pendekan dikit kita bilang apa? Macem-macem. Pokoknya kita ngelihat yang model-model aneh sedikit kita kata-katain. Hati-hati. Saat itu kau katain, kau buat bercanda saudaramu demi orang lain tertawa. Saat itu mungkin setelahnya kita minta maaf, dia memaafkan dengan lisannya, tapi kita nggak tahu hatinya masih sakit hati sama kita. Tanggung jawab kita di hadapan Allah. Bisa jadi itu sebab rumah tangga kita hancur. Bisa jadi itu sebab rezeki kita seret. Bisa jadi itu sebab kita kagak baik-baik. Hati-hati dengan hati. Nah, kita tutup dengan talqin dan zikir. Harapan kita mudah-mudahan nanti kalimat yang paling terakhir kita ucapkan dari lisan kita meninggalkan dunia yang fana ini adalah la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdhal ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, minal aminin, ya arhamar rahimin, ya rabbal alamin. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, 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 ya muhawwilal ahwal, hawil ahwalana wal muslimin ila ahsanil hal wa ya muqallibal qulub wal absar thabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ilahi bijahil anbiya wal malaikah wa bil awliya'i judlana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muglati wa tulhimuni rushdi wa tarzuqni ilmal yaqini tuwafiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru dhunubi wa dhallati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil. Ini saja dari Al-Fakir. Minta maaf tarodha kalau ada salah-salah kata maupun perbuatan. Insyaallah bisa jumpa lagi. Insyaallah silakan saksikan Islam itu indah setiap jam 5-nya. Sebulan sekali ada Al-Fakir. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.